Bahannya kambing. Diguyur hujan deras, pondasi dan tembok rumah warga di Sri Rejeki Kota Semarang ambrol. Kakak adik di Kudus tewas dianiaya dengan senjata tajam, polisi kejar pelaku. Polda Jateng usut kasus dugaan kekerasan terhadap dokter RSI Sultan Agung Kota Semarang. Selamat malam pemirsa seputar Jawa Tengah malam, Rabu 17 September 2025 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi beragam informasi aktual dan menarik, kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Latifah Farah, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Pondasi dan tembok sebuah bangunan rumah setinggi 7 meter di Jalan Sri Rejeki Timur, Kelurahan Gisigdrono, Kota Semarang ambrol. Bangunan roboh usai diguyur hujan deras pada Selasa sore. Detik-detik ambrolnya pondasi sekaligus tembok sebuah bangunan rumah terekam video amatir warga. Terlihat pondasi dan tembok setinggi 7 meter yang ambrol tersebut merupakan bagian dapur dan kamar mandi sebuah rumah di Jalan Sri Rejeki Timur 12, Kelurahan Sri Rejeki, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Selasa sore. Kejadian tersebut usai diguyur hujan deras hingga Selasa malam material ambrolnya pondasi dan tembok masih menutup jalanan gang. Salah satu saksi warga mengatakan dirinya sudah menduga pondasi rumah tersebut akan ambrol. Menurutnya retakan pada pondasi sudah semakin membesar apalagi sebelum kejadian terjadi hujan deras di Kota Semarang. Ya Mas, firasatnya itu udah ada lah. Soalnya kan saya sering lewat sini kan. Kok retakannya semakin lebar. Apalagi tadi hujan deras, firasatnya udah nggak karuan Mas. Apakah sebelumnya memang ada retakan, Mas? Sebelumnya? Ada, cuma retakannya itu kan baru semacam retakan kecil. Rambut. Karena sering hujan kan akhir-akhir ini kan semakin rembes air. Sementara itu pemilik rumah mengaku mengetahui adanya retakan tersebut seminggu yang lalu, namun ia tak menyangka pondasi rumahnya ambrol sebelum ia sempat memperbaikinya. Waktu itu saya lagi kerja Pak, jadi nggak tahu kejadiannya itu. Saya di rumah cuma ada anak-anak, jadi namanya telepon, ibu rumahnya ambruk gitu, ya udah langsung pulang lalu. Tapi sebelumnya sempat was-was nggak kondisi? Iya was-was, karena memang sebelumnya tuh bangunan yang di bawah itu pondasi udah. Memang udah ada retak ya. Tapi nggak menyangka secepat ini, Bu ya. Iya nggak menyangka seperti itu, maksudnya terlalu cepat, soalnya baru seminggu itu retak-retaknya. Polisi dan BPBD Kota Semarang langsung menuju lokasi kejadian, sementara untuk pembersihan area peruntuhan baru akan dilakukan esok hari. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini, namun dugaan sementara karena resapan air dalam tanah yang cukup besar membuat pondasi tak kuat menahannya. Valentania, Semarang TV.
Dua pemuda yang merupakan kakak adik di Kabupaten Kudus tewas mengenaskan usai dianiaya dengan senjata tajam. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dalam video amatir yang diambil oleh salah seorang warga, terlihat Dimas 29 tahun dan kakaknya David 39 tahun bersibah darah di halaman rumahnya di Kelurahan Werguwetan, Kabupaten Kudus pada Minggu malam. Keduanya mengalami luka serius usai diserang seorang dengan menggunakan senjata tajam. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian berusaha melarikan kedua korban ke rumah sakit. Nahas, Dimas meninggal dunia dalam perjalanan sedangkan David dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya. Salah seorang warga, Umar, mengaku mendengar adanya keributan dari rumah korban. Beberapa saat kemudian warga yang datang ke lokasi mendapati kedua korban sudah tergeletak bersibah darah. Habis sholat isya, dia jatuh di sini. Terus kondisinya bagaimana? Sudah kritis. Sempat darah? Iya. Luka di mana aja itu, Pak? Lukanya setahu saya di sini, tapi yang lainnya saya nggak tahu. Terus kemudian warga yang dilakukan apa itu, Pak? Langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ya, nggak tahunya kan setelah sholat isya itu. Rame-rame. Itu yang luka siapa aja itu, Pak? Yang luka saya tahu kakak beradik. Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, hingga saat ini tim Satreskrim masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pihaknya telah mengantongi identitas pelaku yang saat ini masih buron. Tanggal 14 September sekira pukul 18.30 pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan pembacokan serta penusukan kepada korban. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu satu buah sajam yang diduga digunakan yang ditemukan di sekitar TKP, kemudian juga pakaian-pakaian yang dikenakan oleh korban. Motifnya sakit hati atau ke arah dendam dengan korban. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan sebilah senjata tajam yang diduga milik pelaku dan belum diketahui pasti penyebab penyerangan tersebut. Heru Wibawa, Semarang TV. Seorang dokter Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang diduga mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien. Atas peristiwa tersebut, pihak Ikatan Keluarga Alumni IKA Fakultas Kedokteran bersama para tenaga medis melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan di RSI Sultan Agung Semarang berujung pada pelaporan ke polisi. Pihak Ikatan Keluarga Alumni IKA Fakultas Kedokteran Unisula Semarang bersama para tenaga medis melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi aduan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh korban serta alumninya, Polda Jateng melakukan langkah pemeriksaan serta penyelidikan. Untuk membuktikan adanya tindak kekerasan, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah telah menerima surat aduan dari Dr. Astra yang menyampaikan tentang aduan terhadap kasus yang dialaminya. Oleh karena itu kemarin Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum sudah menerima surat tersebut dan akan ditindaklanjuti oleh Subdit 4 Renakta Polda Jawa Tengah. Sementara itu menindaklanjuti adanya kekerasan yang dialami oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang oleh salah satu oknum dosen Fakultas Hukum Unisula Semarang. Ratusan nakes memberikan dukungan kepada Polda Jateng untuk mengusut kasus tersebut. Sebagai hamba Allah kan saling makan. Tindak kekerasannya kan tetap harus proses. Karena ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum kan. Apapun itu. Apalagi yang bersangkutan latar belakangnya lah dosen hukum, harusnya tahu hukum kan, melakukan tindak kekerasan kan jelas tidak dibenarkan, itu aja. Kasus dugaan penganiayaan terhadap dokter Rumah Sakit Islam Dr. Sultan Agung Semarang ini mencuat setelah beredar video di media sosial. Dalam rekaman memperlihatkan umpatan dan makian keluarga pasien kepada dokter RSI Sultan Agung. Hendi Nugroho, Semarang TV.
Polda Jawa Tengah akan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus kematian Iko Julian Junior, mahasiswa Universitas Negeri Semarang UNES. Langkah ini diambil untuk memastikan proses gelar perkara berjalan transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kasus meninggalnya Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, kini telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang. Dalam waktu dekat, polisi akan segera melakukan gelar perkara di lokasi kejadian dengan menghadirkan sejumlah saksi dan pihak eksternal, yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dan langkah ini diambil untuk memastikan proses gelar perkara berjalan transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini sudah ada 11 saksi yang sudah dimintai keterangan terkait meninggalnya Iko Julian Junior. Penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang intensif untuk melakukan proses penyidikan, sebagaimana sudah ditetapkan bahwa kasus itu adalah naik proses sidik. Dan kita saat ini sedang intensif, dan penyidik dalam waktu dekat ini akan segera melakukan gelar perkara dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu dari LPSK. Kita akan mengundang dari pihak LPSK untuk hadir dalam kegiatan proses gelar perkara tersebut. Dengan dilakukannya gelar perkara bersama LPSK serta pihak eksternal lainnya, diharapkan bisa memberikan gambaran meninggalnya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hedi Nugroho, Semarang TV. Menko PM Muhaimin aktifkan 1001 titik pemberdayaan masyarakat. Informasinya sesaat lagi. Halo sayang, ini di rumah. Nyiram tanaman, ada apa? Bro. Aja mbak banyu. Copatan sesarengan. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tandatangani prasasti pilot proyek aktivasi 1001 titik program pemberdayaan masyarakat di kawasan produksi Widuri, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengajak kaum muda untuk turut mengembangkan potensi daerah masing-masing. Hal itu ia sampaikan dalam acara pilot project dan aktivasi 1001 titik program pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan senusantara di kawasan produksi Widuri Pegandon, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Rabu 17 September 2025. Kolaborasi berbasis kawasan menjadi langkah penting agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan. Kolaborasi kawasan yang melibatkan para motor penggerak masyarakat terutama kaum muda. Ini
akan menjadi pilot project supaya dimulai dari kawasannya, misalnya pesantren dan lingkungannya, kawasan wisata dan lingkungannya, diikuti oleh sebuah perencanaan ekosistem yang memadai. Kayak ini contohnya, salah satu contoh aja. Makan bergizi gratis. Kalau ini terbangun di semua desa-desa kita, di semua wilayah tanah air kita, maka pembangunan akan sangat kuat dan berkelanjutan. Pendiri kawasan Widuri, Makmun, mengatakan saat ini lahan yang digunakan ada 2 hektar. Selain untuk dapur MBG juga ada beberapa usaha lain seperti budidaya buah melon, buah kelengkeng, ternak ayam, dan tanaman buah lainnya. Harapan semua ini bisa saling melengkapi dan sangat mendukung program pemerintah. Masjid kita dalam rangka masyarakat yang ikut terlibat tentunya dari beberapa produk, misalkan di sini ini adalah salah satu ada item yang namanya kelengkeng yang dibuat. Hanya sendiri. Kalau di sini ada hampir 2 hektar, cuma nanti kita kolaborasi dengan masyarakat yang ada di sini. Ya, semuanya ada melon, ada peternakan, terus ada pemasaran dan lain sebagainya. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan di kawasan ini ada dapur makan bergizi gratis, ada tanaman buah melon dan kelengkeng, serta peternakan ayam yang mendukung program MBG yang semua diproduksi sendiri dan dijamin kesehatannya. Jadi kami pengennya adalah bahwa program kita pengentasan kemiskinan itu bukan lagi bentuknya adalah bagaimana kita membantu mereka untuk bisa hidup. Tapi yang jauh lebih penting adalah bahwa masyarakat desa itu bisa berdaya sesuai dengan apa yang ada di potensi yang ada di desa itu. Nah, salah satunya adalah dengan pembentukan konsep pemberdayaan desa berdasarkan kawasan dan tentu saja berdasarkan potensi apa sih yang ada di desa itu. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Pemerintah Kabupaten Demak telah resmi mengumumkan pengangkatan sebanyak 2.433 tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk mengisi di jabatan formasi di masing-masing OPD. Pengadaan P3 paruh waktu ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Antrian panjang di halaman kantor pelayanan SKCK yang berada di Mapolres Demak didominasi oleh para calon pegawai P3K paruh waktu yang ingin membuat SKCK. SKCK merupakan salah satu dokumen yang diperlukan untuk melengkapi daftar riwayat hidup para pegawai P3K paruh waktu setelah proses penetapan nomor induk P3K paruh waktu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemohon untuk membuat SKCK di kantor pelayanan SKCK Polres Demak mengalami kenaikan drastis pada hari Kamis dan Jumat. Setelah adanya pengumuman pengangkatan P3K paruh waktu, pemohon pembuatan SKCK mengalami lonjakan drastis. Pada Kamis tercatat ada sekitar 600 pemohon, sementara hari Jumat ada sekitar 375 pemohon sehingga membuat petugas kewalahan. Maraatu Solihah, salah satu calon PPK paruh waktu, mengatakan dirinya sempat ikut antri dari pagi di Polres Demak untuk pembuatan dokumen SKCK di Polres Demak. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, dia mengaku lega dan bisa melanjutkan tahapan pemberkasan lainnya. Pengangkatan P3K. Ini tadi ngantri dari kapan, Pak? Pagi, Pak. 7:30 sampai sini. Terus ini baru jadi? Iya. Suruh ngambil habis asar. Berapa jam? Ya, 8 jaman. Sementara itu, Kepala BKP SDM Demak, Herminingsi, mengatakan pemerintah Kabupaten Demak telah resmi mengumumkan pengangkatan sebanyak 2.433 tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu untuk mengisi formasi jabatan di lingkup pemerintahan. Pengangkatan ini merujuk pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025. Total tersebut nantinya akan mengisi jabatan formasi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional dan operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. P3K paruh waktu Demak sudah kita umumkan
dan jumlah honorer yang diterima untuk diangkat menjadi paruh waktu sejumlah 2.433 orang dari berbagai formasi dan dari semua OPD, tersebar di semua OPD, hampir semuanya ada. Berdasarkan keputusan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jadwal pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu diperpanjang. Yang semula tanggal 18 Agustus hingga 15 September, kini diperpanjang sampai 22 September 2025. Heru Wibawa, Semarang TV. Makan bergizi gratis mulai dinikmati siswa SMP di Rembang. Informasinya sesaat lagi. Unen Jawi Jer Basuki mawa beya samubarang gegayuhan mbutuhake ragat. Semua keberhasilan membutuhkan biaya. Ibu, apa dapat sampah? Gini, Nduk. Bayar, Bu. Niki loh. Oh, ngono, Nduk. Setelah dinanti berbulan-bulan, ratusan siswa SMP 5 Rembang akhirnya bisa merasakan program makan bergizi gratis MBG. Puluhan siswa mengantri dengan tertib sejak mulai didistribusikan hari Senin 15 September 2025. Program makan bergizi gratis MBG dari pemerintah pusat kini telah dirasakan manfaatnya oleh Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 5 Kecamatan Kota Rembang. Pihak sekolah dan siswa sangat antusias terlihat dari antrian yang mengular dengan tertib. Di Kabupaten Rembang mendapat kuota 63 SPPG per 15 September 2025. Sudah ada 11 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara Kepala SMP Negeri 5 Rembang, Menik Mustikatun menyampaikan, sebanyak 760 siswa yang terbagi dalam 24 rombongan belajar pada SMP Negeri 5 Rembang telah menerima makan bergizi gratis yang dibagikan pada saat jam makan siang atau istirahat kedua. Jumlahnya berapa? Jumlah rombel kami 24 rombel, jumlah siswanya 763 siswa. Untuk pas jam makan siang atau ini kami sudah komunikasi dengan MPG-nya, dapurnya, minta diantar untuk pas istirahat kedua. Jadi pas istirahat makan siang, karena kalau pagi kan anak sudah sarapan dari rumah, istirahat pertama jajan di kantin dan koperasi, lah pas istirahat kedua, pas sudah dalam kondisi lapar lagi, anak-anak dapat MBG bisa menambah energi untuk pembelajaran di jam ke-7 dan jam ke-8. Sementara itu, salah satu siswi kelas 9 mengatakan menu makan bergizi gratis untuk hari kedua sangat enak. Ada nasi goreng, telur dadar, sayuran, buah semangka, serta minuman susu. Harapannya MBG terus berlanjut dan menunya bervariasi. Ya, jadi hari ini kita makan nasi goreng, telur ceplok, habis itu ada timun, semangka, dan juga ada susu coklatnya. Menurut saya MBG hari ini tuh enak dan memuaskan, karena menurut saya karena ada telur ceploknya itu, karena saya pribadi suka telur ceplok, jadi ngebuat lebih enak. Mungkin dengan hari yang pertama ada perbedaannya atau sama saja atau gimana? Kalau menurut saya sama aja karena sama-sama enak. Yeah. Artinya cukup senang ya dengan hadiah program? Cukup senang, sangat senang malahan. Sarman Wibowo, Semarang TV.
Seputar Jawa Tengah malam berakhir sampai di sini. Berita-berita seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Latifah Farah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.